نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, Ya Sami, Ya Bashir, Ya Syahid, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Allahumma nawwir qulubana ya Rabb. Allahumma nawwir qulubana ya Nur binuri hidayatik kama nawwatal ardu binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma rabbana taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berita duka telah meninggal di dua tempat dalam keadaan tragis akibat meminum miras oplosan. Belasan orang tidak sadar, bahkan sampai mati. Yang banyak bermasalah, reverbnya dikurangi. Yang banyak bermasalah dalam hidup ini adalah orang-orang yang mabuk. Karena orang yang mabuk itu tidak sadar. Orang yang tidak sadar, dia tidak akan bisa menempatkan diri dengan benar. Orang-orang yang mabuk bukan hanya merugikan dirinya sendiri, tapi juga akan merugikan orang lain. Demikianlah orang yang tidak sadar, tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tapi juga pasti merugikan orang lain. Sepakat hadirin? Jadi kunci keunggulan seseorang adalah sadar diri. Orang yang tidak sadar tidak akan berhasil. Orang yang selalu penuh kesadaran, dia akan bisa menempatkan diri pada tempatnya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, adil itu lebih dekat kepada takwa. Ilmu sadar diri adalah ilmu kunci untuk keunggulan. Orang yang tidak menyadari kelebihan dan kekurangan diri dan tidak bisa menempatkan diri dengan pas disebut tidak sadar dan tidak berhasil. Orang yang tidak sadar, dalam bahasa Sunda yang bangun tidur disebut lulungu. Tahu lulungu? Diajak ngobrol juga tidak nyambung. Termasuk orang yang baru selesai dibius kurang kesadaran, juga akan sulit untuk berkata, bersikap benar. Tidak hanya minuman keras yang membuat orang mabuk, juga mabuk jabatan membuat orang tidak sadar. Kita lihat beberapa pejabat yang mabuk harta, mabuk kekuasaan, ditangkap karena dia tidak sadar diri. Harusnya jadi pimpinan itu jadi contoh. Mabuk pujian, banyak cicilan. Orang yang mabuk pujian ingin dipuji orang, ingin dianggap orang kaya,
ingin dianggap orang keren, ingin dianggap orang intelek, dia akan sibuk dengan barang-barang yang membuat dia tidak bisa bersikap normal. Betul? Kita juga yang pengen dipuji orang lain, segala dibeli, tidak normal. Penghasilan tidak jelas, tapi pengeluaran jelas. Termasuk yang mabuk asmara. Benar? Oh, saudara ngangguk. Orang yang mabuk asmara tidak akan normal. Di mana-mana ada wajah dia. Lihat peda, ingat dia ya, karena kesukaannya peda. Adik sendiri tidak dijajanin, adik si dia ditraktir. Tidak normal hadirin. Mabuk asmara. Betul? Semua yang memabuk membuat orang tidak sadar. Termasuk mabuk penilaian orang. Ini juga membuat tidak bisa sadar. Tidak sadar siapa dirinya. Tidak sadar harus menempatkan diri. Oh, ada bapak-bapak yang tidak sadar. Sudah tua ingin kelihatan muda. Bertingkah seperti anak muda. Ini tidak wajar. Allah membuat kita jadi tua supaya makin sadar bahwa bukan topeng yang kita andalkan, kematangan, kearifan, kedewasaan. Benar? Tidak usah bersaing dengan anak muda. Beda. Hardware, softwarenya beda. Sudah tua tidak usah banyak gaya. Sayang di sini tidak banyak yang tua ya. Cuma saya sendiri. Ada beberapa, Pak, kita beda. Dulu kita motor-motoran enak, sekarang motor-motoran. Naik motornya setengah jam, dikeroknya 3 hari ya. Sudah beda. Onderdilnya banyak yang aus. Ibu-ibu juga makin tua jangan centil, Bu. Jelek banget lihat nenek-nenek lincah, benar? Sing tawadu. Kalau dulu masih muda pakai seragam SMA, lucu lah. Tapi sudah sepuh pakai seragam SMA, kurang sadar diri, benar? Pasti lebih lucu hadirin. Ini serius hadirin. Sebagai anak harus sadar diri, saya itu anak. Harus tahu menempatkan diri, sikap kepada orang tua. Bagaimana menjaga kehormatan orang tua. Bagaimana menghormati orang tua. Anak yang sadar diri itu akan cenderung jadi anak soleh. Anak yang tidak sadar diri cenderung durhaka. Demikian pula orang tua. Saya tidak bisa menuntut anak jadi baik sebelum saya tuntut diri saya jadi baik. Sadar sebagai orang tua tidak hanya untuk menuntut anak, tapi yang penting menuntut diri. Ingin anak jujur, saya harus jujur duluan. Ingin anak tidak maksiat, saya harus jauh dari maksiat. Ingin anak sopan, saya harus jadi orang terpaling sopan. Ingin anak rajin, saya harus rajin. Bukan sibuk menuntut anak, sibuk menuntut diri. Itu orang tua yang sadar diri. Tapi orang tua yang tidak sadar, dia menuntut anak jujur, dia sendiri tidak jujur. Dia melarang anaknya pacaran padahal dia berpacaran. Nauzubillah. Orang yang tidak sadar diri, dia mencelakakan dirinya sendiri dan mencelakakan orang lain. Betul? Jadi mubaligh harus sadar diri.
Jadi ustadz, dai bukan perkara ceramah. Ceramah itu gampang. Tinggal baca, latihan di depan cermin, bunyi. Tetapi orang yang bagus ceramahnya saja, tapi tidak bagus hatinya, tidak bagus akhlaknya, bunglon. Pasti bagusnya cuma di depan jamaah. Di depan yang lain beda lagi. Karena memang ceramahnya hanya dibagus-baguskan. Tidak akan menikmati. Orang yang sadar diri tahu bahwa menjadi mubalik itu bukan hanya bicara. Dia harus sangat memperbaiki dirinya. Karena dakwah itu bukan hanya kata-kata, tapi perilakunya, hatinya. Jadi klik. Kata-kata, sikap, hati, pikiran sama. Jangan sampai bagusnya hanya di depan orang banyak, tapi di depan yang lain tidak bagus. Nauzubillah. Tidak sadar diri. Baik. Banyak yang harus kita sadari, ya. Tapi yang paling pokok malam ini kita bahas itu sadar di depan orang. Kesadaran diri yang utama adalah kita harus sadar siapa diri kita ini. Siapa diri kita? Tuh kan kurang sadar. Siapa diri kita? Yang bisa menjawab dengan benar hadiahnya umroh sama-sama. Ketemuan di depan Masjidil Haram, hadirin. Kesananya ongkos masing-masing. Siapa diri kita? Siapa diri kita? Ini yang paling top kesadaran. Siapa kita? Kita adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita adalah makhluk ciptaan Allah yang didesain oleh Allah, yang dihidupkan oleh Allah, yang ditakdirkan ada di dunia milik Allah. Jadi kita harus sadar kita ini makhluk ciptaan Allah, bukan bikinan ibu bapak. Ibu bapak jalan lahirnya kita ke dunia. Tanpa mengurangi rasa hormat, ibu bapak tidak bisa gambar anak, apalagi membuatnya. Sehelai rambut pun tak berdaya. Benar? Harus sadar diri, ya. Kita tidak ujuk-ujuk ada di dunia ini. Siapa yang ngedesain ini? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang sadar diri, mengenal diri, dia akan kenal Allah. Kalau ngaca teh jangan centil. Siapa yang bikin? Bisa bergerak, ada kukunya. Untung cuma kuku yang manjangin, jarinya tidak. Bayangkan kalau jari yang manjangin. Setiap Jumat potong jari. Oh, yang sadar diri mah Allah. Dulu di rahim ibu tidak tahu apa-apa. 7 lapis di dalam rahim beres. Detik demi detik tubuh ini tumbuh. Siapa yang bikin tubuh ini? Walaqad khalaqnal insan. Allah yang menciptakan. Benar? Bagaimana mungkin di rahim yang tersembunyi sel sperma yang tidak pernah ada yang ngajarin ketemu dengan sel telur, berbelah, 1 jadi 2, 2 jadi 4,
Terus ada yang bagian jadi tangan, ada yang bagian jadi kaki, bagian jadi kepala, ada yang bagian jadi empedu, ada yang jadi usus. Beres di dalam tuh saat demi saat sadar diri. Siapa nih yang bikin ini? Jawab siapa? Kan seperti bangunan masjid ini, ada yang merancang, ada desainernya, ada sipilnya yang menghitung, benar? Ada tukang, ada mandor, ada tukang tembok, ada tukang kayu. Pelan. Ini di dalam perut siapa tukangnya? Dan tumbuhnya tuh sistematis, detik demi detik, terstruktur. Termasuk saraf-saraf yang halus di dalam ini. Termasuk penciuman, sama sedunia hidung kita. Coba ada yang buang angin. Satu, bau. Enggak ada, enggak ada. Pasti sarafnya beda. Di dalam perut. Diatur nutrisinya. Enggak tahu bagaimana cukup rezeki kita. Padahal maaf, ibu katanya kalau sedang ngidam suka banyak keinginan. Manisan jengkol, pete, dorok-dok, cireng, bandros, lepet, jengkol. Dari segi nama saja sulit terbentuk manusia seperti kita, ya. Dorok-dok, coba mau gimana jadi kita? Dikunyah, diramu dengan enzim, diatur, masuk peredaran darah, diproses, masuk ke plasenta, jadi badan kita. 9 bulan di dalam, beres sampai ke kuku-kuku, sampai ke rambut-rambut halus di dalam ini. Beral ke dunia tanpa ada yang ngajarin, nangis, langsung menyusui ke ibu. Ada air susu ibu yang dengan nutrisinya bisa membuat bayi membesar, betul? Ibu yang tidak punya air susu, sapi mengeluarkan air susu. Mana yang ngedeketin hadirin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Bagaimana? Sapi ngedeketin bayi gitu? Oh, saya baru tahu itu kalau bukan sapinya, Pak. Bayi tidak perlu sapinya, tapi perlu salah air susunya, ya. Diproses dari Lembang terus segede gini, benar? Oh, kalau sadar diri ini saya bikinan Allah nih. Allah sudah tahu apa yang saya perlukan, karena Dia yang menciptakan saya. Allah ciptakan paru-paru, Allah juga ciptakan udaranya. Dari mana kita bisa ngisap udara kalau udaranya tidak disediakan? Dan Allah tahu kita di bawah UMR, makanya gratis lah. BBM itu nggak seberapa, yang bahaya tuh BBU, ya. Kenaikan bahan BHU, Badan Hisap Udara, ya. Gratis, kan? Coba kalau satu sedot 1000, dijamin jarang napas nih para santri. Allah Maha tahu. Tubuh kita 70% air. Kita tidak mengerti nih, otak cairan, darah cairan. Tiap hari disediakan air, benar? Tanpa harus tahu mata airnya di mana, tanpa harus tahu komposisi bakterinya bagaimana. Itu yang datang ke sini, coba biasanya datang sebentar lagi, ya. Tidak usah minta-minta, ada semuanya ada waktunya, ya. Tidak usah tengok kiri, tengok kanan. Toh, kan, Masya Allah, alhamdulillah. Makasih, Ustaz. Di luar dingin, airnya hangat, kan luar biasa. Masya Allah.
Tidak pernah sehari pun Allah tidak ngasih minum kepada kita. Benar? Allah tahu kalau kita kekurangan cairan akan bermasalah tubuh kita. Allah juga tahu kalau kita harus ke mata air semua penuh di sana. Diatur saja. Sadar diri. Allah yang menyiapkan air. Makanan juga begitu. Kapan Allah gak ngasih makan ke kita? Antara kita menjemput rezeki dengan rezeki mengejar kita, hebat mana? Jawab hadirin. Menjawab pertanyaan yang gampang itu membahagiakan yang nanya. Amal soleh, kan? Mana? Rezeki. Nasi berdatangan, garam, sayuran, daging, wah, setiap hari. Harusnya sadar diri bahwa kita tuh diciptakan sudah dengan rezekinya. Tidak ada sehari pun Allah nggak ngasih rezeki. Bagi kita bekerja itu bukan nyari uang. Bisnis itu ibadah. Bekerja itu ibadah. Rezeki mah Allah yang ngatur. Tapi menjemput rezeki jadi ibadah, itulah tugas kita. Benar? Sadar diri bahwa kita tuh diciptakan udah dengan rezekinya. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tuh hadirin, kalau sadar lebih enak begitu. Dagang tuh bukan cari uang. Dagang itu amal soleh. Dagang itu cari keberkahan rezeki kita. Rezekinya udah ada, tinggal berkahnya yang kita cari. Dengan jujur, dengan akhlak yang baik. Betul? Beda dengan pedagang yang tidak ingat rezeki dari Allah. Disangkanya pembeli yang bawa rezeki. Dia akan menuhankan pembeli. Tapi yang Tuhannya Allah, dia sadar, saya sudah diciptakan dengan rezekinya. Saya akan jemput rezeki saya dengan cara-cara yang Allah sukai, supaya barokah, jadi amal soleh. Enak dengarnya hadirin? Kalau enak, enak. Kalau enggak harus jelas hadirin. Ya. Tapi saya tidak boleh menuntut saudara menjawab. Semua tergantung dari kesadaran. Ya. Sadar, kita ciptaan Allah, kita milik Allah. Kita pun harus sadar, dunia ini apa? Dunia ini cuman mampir. Harus sadar betul nih, dunia ini kita cuman mampir. Episodenya giliran kita, dah habis. Tidak dibawa. Harus sadar betul nih, dunia ini enggak dibawa. Giliran, di Geger Kalong sudah banyak yang hidup. Sekarang giliran saya. Beberapa saat lagi saya juga berakhir. Imam Syafi'i yang saya baca, beliau selalu membawa tongkat supaya sadar bahwa ini musafir. Dunia ini mampir. Gak ada nanti yang akan kekal di dunia ini. Giliran. Makanya orang mampir ya gak usah segala diangkut lah ya. Betul? Kita harus siap. Saya sependapat dengan perkataan Pak Ahmad Heriawan. Kita ini bukan penduduk asli bumi. Kita ini bukan penduduk asli bumi. Oh, pasti mikir, dari mana tuh? Mars, Jupiter. Kita ini asalnya penduduk asli sorga. Aki Adam Nini Hawa tuh orang surga cek ya. Karena seorang Sumedang.
Kita ini turunan ahli sorga, dunia mampir. Baliknya cuma dua pilihan. Bisa balik ke tempat asal kita, sorga. Tapi kalau enggak benar waktu mampirnya, nah pulangnya enggak jelas tuh. Nauzubillah, jadi ahli neraka. Jadi ini mah cuman mampir, perjalanan pulang ke tempat nenek, kakek. Setuju? Makanya kalau belum begitu punya rumah di rumah, di dunia, sing sibuk punya kapling di sorga, ya. Jangan sampai di dunia ngontrak, di akhirat direbus, ya tidak bagus. Yang belum punya jodoh di dunia tenang, ya mampir. Tidak harus semuanya punya jodoh. Penting di sorga, lama kekal dan cakepnya juga masya Allah. Ya, di dunia mah suami jadi kakek, istri jadi nenek. Di sorga mah lempeng aja, muda terus. Ini serius hadirin. Ya. Jadi jangan pesimis ya. Di dunia kurang pasaran misalkan, ya ke pasar aja ya. Minta ke Allah supaya diselamatin, supaya berhak pulang ke akhirat, ke surga nanti. Orang yang cita-citanya akhirat dengan orang yang hanya cita-citanya dunia beda hidupnya. Yang cita-cita akhirat itu lebih tenang. Yang cita-citanya hanya dunia galau. Yang cita-citanya akhirat lebih tekun ibadahnya. Yang cita-citanya duniawi cenderung sisa ibadahnya. Yang cita-citanya akhirat ringan untuk beramal soleh. Tapi yang cita-citanya duniawi pelit, kedekut, buntut kasir, cap jahe, berat, hitung-hitungan terus. Yang cita-citanya akhirat, apapun yang terjadi bisa jadi amal soleh. Dipuji, tobat. Dicaci, sabar. Ya, dan dua-duanya jadi amal. Sakit, gak ada masalah. Penggugur dosa. Tadi saya mendengar ada Ibu Ali Imron. Mungkin beliau sedang mendengar. Sudah sepuh, dulu selalu ada di masjid ini. Selesai mengadakan pengajian, jatuh, padahal jatuhnya sedikit, patah kakinya. Sampai sekarang sudah 1 tahun, karena sudah sepuh katanya tulangnya susah nyambung dengan baik. Tapi saya ridho. Mungkin inilah penebus dosa-dosa yang dilakukan kaki ini. Tuh orang yang berpikir akhirat mah begitu. Termasuk berumah tangga. Orang yang cita-citanya akhirat lebih sabar. Karena lihat suami, lihat istri itu sebagai ladang amal. Akhwat, kemuliaan wanita tidak ditentukan oleh suami. Siti Maryam tidak punya suami mulia. Siti Asiyah, suami Fir'aun, tetap Asiyah mulia. Jadi jangan merasa menderita dengan suami yang kurang baik. Penderitaan itu akibat istrinya saja yang kurang baik. Nah, orang jadi mudah tahan menghadapi hidup tergantung cita-cita. Orang yang pikirannya dunia mampir dan cita-citanya akhirat enggak berat dengan dunia ini. Percayalah hadirin. Sing sadar diri bahwa yang kalau mati itu yang dibekal apa? Kafan. Itu sampai di kuburan kafan. Yang dibekal amal soleh kita. Kita harus sadar diri nih. Walaupun bekerja di bank, enggak lah dikubur pakai gepokan uang logam gitu. Walaupun punya perusahaan semen,
Tidak mau dicor kuburannya. Om kan direktur utama pabrik semen, dicor ya. Nah, jangan, kepalanya aja om, kenang-kenangan. Gak mau. Coba lihat yang meninggal, gak bawa apa-apa. Ada yang baru beli mobil bagus 4 miliar, terus meninggal. Tetap aja dari rumah mah nggak pakai mobil itu, pakai keranda. Yang pakai mobilnya supir, ya. Tidak dibawa masuk. Sing sadar kalau mati itu oleh Allah dirahasiakan waktunya. Supaya apa? Ya supaya selalu siap. Allah merahasiakan waktu kematian kita. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan kalau datang waktunya. Ya supaya apa? Supaya sadar bahwa kita ini dibatasi oleh ajal yang dirahasiakan. Orang yang sadar itu tidak mau menunda sholat. Ayo sholat, nanti dulu. Mata malaikat mau, oh ya mau, beres. Tidak mau menunda zakat, mati mencuri hak orang. Tidak mau menunda haji, orang yang sudah dimampukan tidak mau niat, tidak mau daftar, tidak mau haji, bisa mati tidak Islam. Tidak mau menunda minta maaf, orang yang sadar ajalnya dirahasiakan. Pokoknya berbuat salah langsung minta maaf, bisa keburu mati. Jangan nunggu lebaran, karena kan malam takbiran meninggalnya, ya. Orang yang sadar kematian dirahasiakan, rada susah berbuat maksiatnya. Mau maksiat, si mati lagi maksiat. Mau pacaran, jangan-jangan seperti itu yang mati lagi pacaran, ya. Orang yang sadar yang bisa mengendalikan diri, betul? Ayo sing jadi amal soleh semuanya, ya. Yang penting dalam hidup kita tuh semua aktivitas kita jadi amal soleh. Ada duduk itikaf di masjid, bagus. Di sekelilingnya ada sampah, ada pipet bekas sedotan, ada, dia ngaji aja terus begini. Sini kotor, ada bekas remeh, ada gelas terguling, ngaji aja. Terus ada satu lagi, sesudah sholat sunnah beres-beres, mengutin. Kira-kira Allah suka sama yang mana, hadirin? Tolong jawab. Dinomerin ya. Itu yang ngaji terus nomor 1. Yang habis masuk ke masjid, sholat sunnah, terus langsung beres-beres sambil zikir. Allah suka sama yang mana nih? Yang ngaji terus atau yang mau beres-beres? Tuh, sing sadar ya. Nah seperti, maaf nih jangan tersinggung. Saudara ke masjid sing sadar bahwa kita ke masjid itu, ini saya bukan nagih, asal sadar aja ya. Ada kosnya nih masjid tuh. Listrik bayar, air bayar, mesin sedot bayar, betul? Ada yang bagian teknologi ini enak, mahal nih. Awis ya teh ya. Tong lalawara mahal, sound system mahal. Datang gek, duduk, senyum pulang. Padahal ke WC jadi penuh gara-gara dia. Yang makan di mana, setor di sini, ya nggak? Udah itu cuci beres-beres pulang. Oh, kurang sadar nih. Datang ke sini, ya Allah, saya ke masjid. Jangan sampai saya disubsidi orang. Bawa uang buat sodako, saya yang mensubsidi orang lain. Benar?
Ini tiap coupling itu kan ada kosnya nih Pak, bukan main-main ini ya. Infak yang lega hati itu ya, supaya masjid bersih, terawat, harum, sound systemnya enak, cahaya memadai. Jangan sampai kita cuma dapat enaknya tapi nggak mau bertersadar. Halo? Termasuk itu yang ke WC umum berusaha keluar tuh belecet begitu. Memang nggak dilihat oleh tukangnya, ada lagi ngantuk ya. Apa dia nggak sadar dia sudah naruh sesuatu barusan ya? Zalim. Ayo jangan terlalu sibuk dengan imbalan makhluk. Yang penting jadi amal soleh, benar? Tidak harus semua yang kita lakukan dibalas dengan uang, tidak harus. Nanti kalau udah jadi uang, cash uangnya ada, kerjanya ada, udah impas, belum tentu jadi amal, ya. Nolong menolong weh. Orang tidak berterima kasih ya nggak apa-apa. Ada urusan kita mah bukan terima kasih orang. Urusan kita, kesibukan kita jadi amal soleh. Cukup. Nanti gimana dong rezeki? Ya dari Allah dong yang maha melihat. Allah lihat tidak amal-amal kita? Ada yang luput, ada yang gak kelihatan oleh Allah, ada yang terlewat, ada yang tidak diketahui. Jawab. Allah tahu siapa yang jawab, siapa yang enggak nih. Kan? Adakah yang tidak disyukuri oleh Allah kebaikan hambanya? Oh, Allah tahu isi hati kita. Nah, daripada capek-capek pengen imbalan orang, mending jadi amal soleh, jadi bekal pulang, betul? Kalau Allah mau ngebalas ke kita, kira-kira meleset enggak? Jawab. Ketukar tidak? Ada yang bisa ngalangin? Mengecewakan tidak? Gak mungkin mengecewakan. Enak. Jadi fokus beramal. Ada kucing lapar ya, bagi dua lah ya. Dagingnya buat kita, durinya buat dia. Kesadaran apa lagi yang paling penting? Sadar bahwa setiap perbuatan kembali kepada pelakunya. Tidak ada yang meleset, kita harus tahu nih. Kayak ngelemparin bola, ting, tung. Seperti gemah, hey, 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 hey. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Kebaikan balik ke kita, keburukan balik ke kita. Kita harus sadar ini. Jadi setiap kali kita berbuat baik itu sebetulnya kita lagi ngebaikin diri kita sendiri. Sedekah, siapa yang paling untung? Diri kita. Sedekah, dosa digugurkan dengan sedekah. Sedekah, bala yang akan menimpa kita ditolak oleh Allah. Sedekah, uangnya diganti berlipat ganda. Sedekah bisa mengantarkan kita husnul khotimah. Jadi aslinya kita tuh tidak nolong orang. Aslinya kita tuh nolong diri kita sendiri, walaupun sepertinya nolong orang. Nggak ada yang lebih beruntung dari yang kita lakukan selain diri kita sendiri. Makanya makin rajin berbuat kebaikan, siapa yang paling untung? Diri kita. Makin pelit berbuat kebaikan, siapa yang paling rugi? Diri kita. Makanya kalau kita sedekah, langsung mata kita berlipat-lipat ya, walaupun keluar. Imam balik nih, dosa berguguran bagai air menyiram api. Kita tes aja nanti ya pada waktu kotak infak lewat, apakah ada efek atau tidak pengajian ini ya.
Beda. Minggu kemarin belum sampai ilmu ini ya. Takdirnya ilmu ini Allah takdirkan sampai. Allah lihat nih. Kalau yang masih ngebetotnya yang 2000-an itu yang minggu kemarin, ya nggak ada masalah sih buat saya. Ya, udah bukan buat saya. Tapi saudara, kufur. Setiap kita berjihad, yang asli itu kita yang untung. Dah agama Islam mah udah sempurna. Nggak ada kita juga, Islam nggak akan jadi jelek, benar? Tapi kita ikut berjuang dalam dakwah, sebetulnya kita yang untung. Nikah saya dakwah begini, ya saya sendiri yang untung kalau saya benar. Kalau pulang dari sini diamalkan, kebagian pahalanya. Saya meninggal, dikubur nanti ilmu yang manfaat ngalir, benar? Gitulah. Kalau kita berbuat jelek, siapa yang rugi? Kita sendiri. Hadirin, di usia sudah senior seperti saya ini, fisik udah beda seperti dulu waktu muda. Sekarang kalau banyak makan kacang, jari jadi susah bengkok, asam urat. Kemarin ada yang traktir duren, langsung tumit susah jalan. Sekarang kalau lihat kacang, soto babat, soto Betawi yang dulu favorit, sekarang kalau lihat itu langsung kebayang cenut-cenut di sini. Jadi gak nafsu tuh. Kenapa? Karena sudah membayangkan sakitnya, membayangkan deritanya. Jadi gak nafsu walaupun gratis. Sama maksiat juga begitu. Sudah harus ada di otak kita nih. Kalau kita berbuat maksiat, itu gak akan kemana-mana. Kita yang bakal memikulnya. Mata jelalatan lihat, itu mah gak jauh tuh. Hati jadi keras, ibadah gak enak. Banyak omong, bohong, gak kemana-mana. Itu musibahnya ke kita. Bisnis, pelit, licik. Tunggu aja, gak pernah meleset itu. Parkir sembarangan di pinggir jalan. Kita enak ke dalam, orang jadi susah jalan, terhalang oleh kendaraan kita. Nggak akan kemana-mana itu mudaratnya. Ya, walaupun dia gagah masuk, orang lewat nggak ada, aduh sing mencret. Gagah-gagah juga. Kalau mules mah di WC. Otot kawat, balung besir, leher beton, urat kabel, mencret. Tetap kalau mules mah ya. Kita yang nanam, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi kita mulai harus bikin di otak kita nih. Saya berbuat maksiat, berarti saya akan siap kena musibah. Akan siap aib saya dibuka, akan siap kita ngebeberin aib orang, kita harus siap nih. Aib kita bakal kebuka. Kita ngambil hak orang lain, kita siap-siap nih doa kita nggak akan diijabah. Kita harus mulai punya kesadaran setiap maksiat yang kita lakukan bentuk apapun itu pasti balik ke kita. Nah, jadi tegang begini nih. Silakan Ustadz, tolong bacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Surat Fussilat ayat 46. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, maka pahala untuk dirinya sendiri.
Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak mendolimi hamba-hambanya. Jadi siapa yang mencelakakan diri kita? Siapa yang membuat kita galau? Jawab hadirin. Siapa yang membuat diri kita resah? Siapa yang membuat kita ditimpa berbagai musibah? Siapa yang membuat kita nelangsa? Just. Bukan just the way you are. Just you. Nggak enak hadirin. Just. Ya sudahlah begitulah ya. Nih hese bahasa Inggris deh hadirin. Maksud saya tuh just diri sendiri. Just yourself. Benar kan? Astagfirullahaladzim. Sekali-kalinya mau gaya gagal. Just ourselves. Yes. Alhamdulillah. Udahlah nggak usah banyak gaya, barusan gagal betul. Biasa-biasa we. Sahanu ngajantankeun orang sangsara sim kuring. Dah sekarang mah jangan banyak menyalahkan orang. Kalau di rumah galau, tegang, stres, periksa saja. Siapa tahu ini diundang oleh keburukan-keburukan kita. Sing sadar apalagi sadar bahwa setiap saat Allah itu memperhatikan kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi sing sadar kita itu tidak pernah sendirian, dimanapun, kapanpun. Tidak pernah sendiri. Di kamar sendirian? Tidak. Ada Allah pasti. Allah juga menyimpan malaikat untuk nemenin dan nyatet terus. Belum lagi di ruangan itu jin. Ya, jadi horor begini. Ya nggak apa-apa, ada nggak kelihatan. Biar saja di rumah ada jin juga. Ya, yang penting mah nggak ngeganggu. Benar? Tidak pernah di kamar mandi sendirian? Tidak. Allah pasti melihat segala yang dilakukan. Tidak pernah ada sendirian. Jadi lagu sendiri, itu kurang iman ya. Nggak pernah sendiri, aku sendiri lagi. Tetiasa eta mah teu ngartoseun Allah ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi sambil jalan ingat Allah menemani, Allah menyaksikan, Allah mendengarkan, Allah tahu isi hatiku, Allah tahu persoalanku, Allah tahu jalan keluar yang terbaik dalam hidupku. Allah maha baik, Allah tidak akan menyia-nyiakan, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, Allah maha mensyukuri kebaikan. Oh enak hadirin. Sing sadar aja bahwa Allah tuh melihat. Banyak kesadaran yang harus kita miliki. Ujungnya kita bisa mengendalikan diri, mengendalikan lisan, mengendalikan hati. Jadilah orang-orang yang terpelihara berkat kesadaran. Sadar diri. Dah. Ada lagi Ustaz? Silakan. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku datang kepada Nabi SAW bersama 9 orang sahabat dan aku yang ke-10-nya. Kemudian berdirilah seorang dari kaum Ansor dan bertanya, wahai Nabi, siapakah orang yang paling bijak dan orang yang paling tegas? Beliau menjawab, orang yang paling bijak ialah orang yang paling banyak mengingat mati
dan paling banyak mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematiannya. Itulah orang yang paling bijak. Mereka pergi menjalani kehidupan ini dengan kehormatan dunia dan kemuliaan akhirat. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Tabrani. Sing sering ulang tahun tuh ya, supaya ingat tiap hari berkurang umur. Tidak perlu dirayakan ulang tahun. Tapi ada yang menarik kemarin, pelajar SMA, ada temannya yang ulang tahun. Ternyata yang datang ke ulang tahun tuh pakai pakaian pocong. Oh, ini bagus hadirin. Membuat yang ulang tahunnya stres. Ingat mati. Kita mati, makin ulang tahun makin dekat ke mati. Ya. Ngobrol kematian jangan risau. Tidak akan memperpendek umur, malah memperpanjang amal. Umur itu kan ada dua, ada umur jasad dan ada umur amal. Umur jasad pendek, umur amal bisa sampai kiamat. Kalau amal jariahnya banyak. Ada lagi Ustaz? Sekian. Satu lagi ya. Silakan. Dari Abdullah berkata, Nabi SAW membuat garis berbentuk bangun segi empat. Lalu beliau membuat garis di tengah yang ditarik hingga keluar dari segi empat itu. Lalu beliau juga membuat garis-garis kecil atau garis-garis pendek yang berada di sisi segi empat tadi, mengarah ke garis tengah. Kemudian beliau bersabda, ini adalah sketsa manusia. Garis-garis panjang ini adalah ajal, batas umur yang mengurungnya. Atau sabda beliau, sungguh manusia dikurung oleh ajalnya. Sedangkan garis yang menonjol keluar dari segi empat ini adalah angan-angannya. Dan garis-garis kecil pendek ini adalah kejadian-kejadian yang seringkali menimpanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Demikian, kita harus sangat siap untuk kapan ajal pun menjemput. Dunia hanya mampir, bekal kita adalah amal soleh kita. Setiap yang kita lakukan akan kembali kepada kita sendiri. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang meleset, tidak ada yang bisa menghalangi, dan tidak ada yang bisa menunda apa yang akan Allah berikan. Selamat menikmati hidup penuh kesadaran hadirin. Kalau kita tahu omongan kita bakal kembali ke kita, kita akan jaga lisan kita. Kalau kita tahu kezoliman akan balik ke kita, maka kita tidak akan zolim. Kalau kita tahu amal kita dilihat oleh Allah, kita tidak perlu pujian, pengakuan siapapun juga. Cukup Allah saja. Cukup Allah saja. Beruntunglah. Itulah orang yang ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah amat mencintai orang yang ihsan. Yaitu orang yang selalu sadar dirinya ditatap Allah setiap saat. Itulah puncaknya keimanan seseorang, dan itulah yang akan membuat orang bahagia. Bahagia bukan karena dunia, bahagia adalah setiap saatnya selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat, tidak ada bandingannya. Terima kasih. Sekian hadirin. Apa kabar? Mana Pak Mas Dorin? Boleh maju ke depan, maaf. Berkenalan, saya AA. Siapa nih? Oh, sebentar. Ini namanya siapa? Dorin. Dorin. Satu lagi, Stefanus. Ini sahabatan atau gimana? Ketemu di sini aja? Ketemu di sini. Alhamdulillah. Rekan-rekan sekalian, ini ada dua hamba Allah yang ditakdirkan Allah ada di sini. Gak ada yang menakdirkan ini selain Allah, ya. Pak Dorin dari Bentas. Bentas itu di mana? Bentas di Provinsi Kalimantan Timur. Mana?
Provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Suku Dayak kah? Betul sekali. Suku Dayak, ya. Kalau Zakaria Stefanus? Saya dari Cimahi. Dari lahir di mana? Oh, saya lahir di Lampung. Lampung, ya. Alhamdulillah. Ya, sesuka Allah ditakdirkan dilahirkan di mana saja. Pak Dorin, ini tentara kah? Apa tugasnya? Belum. Belum, mirip-mirip ya. Apa yang membuat tergerak untuk mau berikrar syahadat? Boleh diceritakan sedikit? Bismillahirrahmanirrahim. Pada dasarnya yang mendalil saya dan mengutamakan masuk muslim, yang pertama adalah hakikat saya, niat dari pribadi saya, mungkin dari pihak keluarga ada sebagian yang muslim, tetapi mungkin dari kandung keluarga saya mungkin tidak ada, tapi mungkin dari keluarga saya, almarhum nenek saya juga, beliau adalah haji di Kalimantan Timur. Dan juga paman saya, beliau adalah ustadz dari Kalimantan Timur. Jadi dalam segi turunan mungkin dari pihak ayah saya mungkin tidak ada dari muslim, tapi mungkin dari almarhum nenek saya, itulah yang saya mendalil, saya membuat saya masuk menjadi Islam. Alhamdulillah. Ya, boleh jadi doa nenek ya dikabulkan oleh Allah. Terima kasih Pak Dorin, Pak Zakaria Stefanus. Apa nih, ada cerita? Iya, ada cerita tentang bagaimana saya bisa masuk akhir-akhir ini. Saya yakin yang pertama itu waktu saya ingin tahu gitu, apa yang membedakan agama saya dengan agama Islam. Saya selalu tanya, jujur, bapak saya itu pendeta dan juga buka rehabilitasi. Lalu saya coba untuk menanyakan, Pak, apa sih membedakan agama kita dengan agama Islam? Lalu bapak saya menjawab, kalau kata bapak sepertinya nyaris nggak ada bedanya. Nah, dari situ saya mulai bertanya, mengapa nggak ada bedanya? Lalu bapak saya menanyakan seperti ini, kamu percaya Yesus itu Tuhan atau bukan? Saya bingung di situ menjawabnya apa. Memang dari waktu saya kecil, bapak saya sendiri itu selalu mengajarkan kalau Yesus itu adalah bukan Tuhan tetapi Nabi. Mengapa Nabi? Kalaupun dia Tuhan, kenapa dia berdoa kepada dirinya sendiri? Nah, dari situlah saya mengingat kata-kata itu. Bapak saya selalu menekankan kata-kata itu waktu saya sejak kecil. Lalu saya bersyukur sekali 3 bulan terakhir kemarin saya mulai menanyakannya lagi, dari perbedaannya, cara beragamanya. Lalu dekatkan sedikit. Oh ya, lalu bapak saya menjelaskan satu persatu. Akhirnya saya mulai ada yang saya kutip dari kata-kata bapak saya sendiri, lalu saya renungkan. Ketika jujur saya baru diislamkan oleh teman saya itu 3 hari yang lalu, dari kemarin sampai sekarang. Saya diislamkan itu karena saya minta sama teman saya, tolong pandu saya. Lalu teman saya nanya, kamu benar-benar yakin atau tidak? Iya, kemarin saya baru dapat hidayahnya. Waktu itu saya bermimpi. Saya bermimpi seperti ditanya oleh seorang malaikat, tapi saya entah
nggak tahu itu apa. Jadi waktu saya bermimpi itu ada suatu cahaya putih. Saya nggak tahu itu apa, tapi menanyakannya, apa yang kamu tanya selama ini, apa yang kamu bertanya, apa kamu yakin? Apa yang kamu tanya itu, apakah itu jalan hidupmu? Lalu saya selalu berkata, saya yakin, kalau ini adalah jalanmu. Saya bilang gitu. Pas saya pagi-pagi bangun, saya mengingat ini mirip percakapan saya dengan bapak saya, cuman hanya terakhir dia menanyakan, kamu yakin nggak dengan apa yang kamu tanya selama ini, apa yang kamu ingin tahu selama ini, apakah itu adalah jalanmu, dan apakah engkau percaya padaku? Dari kata-kata itu saya mikir, apakah ini malaikat atau bukan? Tapi saya ya jadi merenungkannya dalam hati, saya mengaminkan aja. Oh gitu. Ini mirip dengan percakapan ada seorang wanita Amerika yang, apa sih bedanya Islam dengan agama yang lain? Islam itu yang paling unik tuh apa bedanya? Lalu Imam orang Indonesia, Imam Samsi Ali di New York mengatakan yang paling uniknya adalah umat Islam tuh Allahnya benar-benar tunggal, Allahu Ahad. Kalau yang lain selain itu sulit untuk mengatakan ketunggalan Tuhannya. Lalu mahasiswi ini mengatakan, itu agama lain banyak Tuhan-Tuhannya, seperti Tuhan-Tuhan itu tetap mereka juga Tuhannya satu, hanya yang di patung-patung itu adalah perantaranya. Lalu Imam Samsi Ali mengatakan, kalau saudara mau bertemu dengan Presiden Obama, mau ketemu langsung atau ketemu perantaranya? Oh, saya mau ketemu langsung. Nah, itulah Islam. Tidak memerlukan perantara untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Syahadat waktu itu juga. Mungkin gitu ya. Disama-samain aja lah ya. Jadi hidayah bisa datang dari bapaknya ya. Ya Allah, sesuka Allah saja memberikan jalan hidayah lewat siapapun yang dia kehendaki. Terima kasih. Kita ikuti syahadatnya ya, semua sebagai saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada ilah Tuhan yang berhak disembah, Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, jadikan saudara kami ini menjadi hamba yang Kau indahkan hidupnya dengan Islam. Engkau penuhi dengan kemaslahatan dengan Islam. Engkau jadikan cahaya dan bukti keindahan Islam. Istiqomahkan ya Allah sampai husnul khatimah. Jadikan jalan hidayah bagi keluarganya, dan jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih ya. Maaf, Masya Allah. Ayo silakan salami saudara.
Alhamdulillah, maaf, Masya Allah. Entah sudah berapa banyak di pengajian kita ini ya, Allah menggerakkan setiap orang mendapat hidayah, dunia berikut isinya lebih berharga dari dunia berikut isinya. Terima kasih rekan-rekan sekalian, sudah jam 9 lewat. Ya Allah, siapapun yang berwakaf ini, jadikan wakaf ini amal jariah yang mengalir pahalanya sampai kiamat. Jadikan pembuka pintu marifat, penolak bala, wal musibah, dan pengundang nikmatnya ibadah, doa yang kau ijabah. Amin ya Rabbal. Hadirin bagi yang akan berwakaf, wakaflah. Silakan. Hari Ahad besok kalau ada waktu bergabung ya, kita akan gerak jalan dari sini menuju ke Eko Pesantren. Bisa bergu, bisa sendiri-sendiri. Yang penting daftar supaya dapat nomor induknya, nomor peserta. Tidak ada bayaran. Mudah-mudahan sampai di sana bisa silaturahim, dapat ilmu dan dapat door prize umroh. Insyaallah. Ada yang mau ikut? Ikutlah ya, sambil lihat pesantren yang di atas, Eko Pesantren. Berangkatnya kalau bisa malam minggu saudara sudah di sini. Kalau tidak bisa sholat subuh lah di sini. Gak usah bawa kendaraan besar, yang kecil-kecil saja. Kalau besar nanti parkirnya di Geger Kalong Girang Baru, ada sekolah SMP kita di sana. Mudah-mudahan, dan bawa makanan ya. Kami memang akan menyuguhi, tapi pisang aja ya, pisang rebus itu juga kalau ada. Kita akan makan sama-sama di sana. Bagaimana caranya? Bekal masing-masing. Saudara sudah makin sadar diri ya. Terima kasih kawan-kawan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Shalawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Silakan istighfar sing tulus sambil buka lembaran-lembaran kelam aib dan dosa yang pernah dilakukan. Allah Maha mendengar siapapun yang bertobat. Tidak ada yang mencelakakan kita selain kebusukan kita yang tidak kita tobati. Istighfarlah hadirin. Kita tidak tahu besok masih hidup atau tidak. Istighfar yang selama ini berlumur maksiat, bergelimang dosa. Ingatlah dosa yang terang-terangan. Ingatlah dosa yang sembunyi-sembunyi. Astagfirullahaladzim. 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 Istighfar yang hidupnya penuh kemusyrikan, yang selama ini menuhankan selain Allah,
Musyrik adalah dosa yang amat besar. Istighfar yang menuhankan duniawi, yang hidupnya diperbudak nafsu, syahwat. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang hidupnya penuh kemunafikan, hanya sibuk membagus-bagus topeng, padahal isinya penuh kebusukan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. Istighfar yang pernah menyakiti orang tuanya, yang air susu dibalas dengan air tuba. Istighfar yang sering menghardik orang tuanya, yang jarang memperhatikan orang tuanya dengan tulus, yang jarang menyapa dengan hati. Istighfar, hadirin, siapa tahu beragam petaka diundang kezaliman ke orang tua, terutama yang orang tuanya sudah sepuh. Istighfar, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Istighfar yang pernah mendekati zina, yang matanya berzina, yang pikirannya kotor, yang mulutnya kotor. Istighfar yang tubuhnya kotor. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah menyaksikan setiap maksiat. Mudah bagi Allah membuka apapun yang Dia tutupi. Istighfar yang pernah memakan makanan haram, harta haram, minuman haram, obat-obatan haram. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang zalim kepada orang lain, terutama zalim kepada kaum du'afa, zalim kepada orang yang berbuat baik kepada kita, zalim kepada para ulama. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, ampuni kami ya Karim. Wahai yang Maha Pengampun, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Sekelam apapun masa lalu kami, sekotor apapun di tubuh ini, ya Allah, bersihkan dari aib yang selama ini kami sembunyikan, kami tutup-tutupi. Ampuni dosa yang berulang-ulang kami lakukan. Padahal kami tahu itu dosa, ya Allah. Wahai Allah yang Maha Baik, kuatkan iman kami ya Karim.
Berikan kesanggupan kami menghindari maksiat, menjauhi dosa ya Allah. Kuatkan iman kami ya Karim. Jangan biarkan duniawi ini memperbudak kami. Jangan biarkan nafsu menggelincirkan kami. Jangan biarkan syahwat ya Allah membuat kami berkubang maksiat. Jangan biarkan amarah menjadikan kami makhluk durhaka, zalim. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab. Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar, Engkau maha menatap, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang mengumpulkan kami. Engkau satu-satunya yang bisa menolong kami. Hanya Engkau yang kuasa mengabulkan doa. Hanya Engkau yang kuasa merubah takdirmu ya Karim. Kabulkan doa kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Doalah masing-masing hadirin, silakan. Amin. Amin ya. Jangan ragu-ragu hadirin. Allah maha mendengar, maha menatap. Bukankah selama ini Allah tidak pernah mengecewakan kita? Betapapun kita mengkhianatinya siang dan malam. Doakan khusus orang tua hadirin. Coba doakan guru-guru kita. Amin ya Allah. Amin ya Allah, kabulkan ya Karim. Ya Allah ya Fattah, bukakan jalan kemudahan ya Karim. Bagi yang dihimpit masalah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Teguhkan iman yang masih rapuh ya Hadi. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang Engkau berkahi. Lepaskan dari lilitan hutang ya Allah. Cukupi dengan rezeki yang barokah. Ya Allah, berikan pendamping terbaik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, undang ke Baitullah jamaah ini ya Rabb. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur. Allahumma rzuqna al-istiqomah ya Allah. Istiqomahkan sampai akhir hayat husnul khatimah. Ya Allah, maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Sembuhkan yang sedang sakit jamaah ini ya Allah. Berikan ketenangan bagi yang gelisah ya Allah. Berikan nikmatnya ibadah, doa yang Engkau ijabah. Ya Allah, berkahi tempat ini ya Allah. Berkahi lingkungan kami ini ya Allah. Berkahi negeri kami ini ya Karim. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin. Tolonglah saudara kami di Palestina ya Allah, atau di penjuru manapun yang Kau saksikan dizalimi. Kuatkan imannya ya Allah. Teguhkan perjuangannya. Jadikan ahli surgamu semuanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Saya mohon maaf terlalu
larut. Silakan segera pulang hadirin. Doa akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang sempat daftar sekarang silakan, kalau tidak besok, lusa atau hari Ahad pun boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.